Oke, kembali lagi bersama saya Nelvira Safni. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip etika bisnis. Paling pertama sekali, kita harus tahu apa itu etika bisnis. Etika bisnis yaitu keseluruhan dari aturan-aturan etika, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen, serta etika yang harus dipraktekkan dalam bisnis. Penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan dalam bisnis. Dalam penerapan etika bisnis, maka bisnis mesti mempertimbangkan unsur norma dan moralitas yang berlaku di dalam masyarakat. Di samping itu, etika bisnis dapat digerakkan dan dimunculkan dalam perusahaan sendiri karena memiliki relevansi yang kuat dengan profesionalisme bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis ada 4, yaitu utilitarianisme, hak, keadilan, dan perhatian. Di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu pemerintah, pengadilan, dan pejabat lain yang ingin menyensor, mempelajari, atau menelusuri sebuah file di web hanya perlu melihat server di mana tempat file tersebut disimpan. Dengan menggunakan kekuasaan yang mereka miliki, mereka bisa menyisir berbagai drive yang ada di server untuk menemukan file-file yang mereka cari, dan juga identitas orang yang membuatnya. Pada 30 Juni tahun 2000, AT&T Labs mengumumkan penciptaan Publius, sebuah program komputer yang memungkinkan pengguna internet untuk melakukan enkripsi data atau mengubah data menjadi kode rahasia atas file-file mereka, yang berupa teks, gambar, atau lagu, yang memecahnya ke dalam beberapa bagian dan menyimpan bagian-bagian yang telah dienkripsi tersebut di berbagai server internet yang ada di seluruh dunia. Akibatnya, semua orang yang ingin mempelajari atau menyensor file atau ingin menelusuri jejak pembentukan file tersebut tidak bisa melakukannya karena mereka harus mempelajari isi dari berbagai server yang ada di seluruh dunia, dan file-file tersebut sudah dienkripsi dan terpecah dalam suatu cara yang tidak dapat diidentifikasi tanpa bantuan orang yang menciptakan file tersebut. Namun, orang yang memiliki file tersebut dapat menemukan kembali dengan mencari di direktori website yang telah dihubungkan dengan Publius, dan Publius akan menyusun kembali file tersebut sesuai permintaannya. Meskipun banyak yang menyambut baik perangkat lunak yang mampu melindungi kebebasan berpendapat di internet, namun banyak juga yang merasa kesal. Nah, berdasarkan kasus tersebut, menurut saya, jika dilihat dari sisi utilitarianisme, pemasaran Publius tidaklah merugikan banyak orang. Di sini, sebagai pengguna, malah kita akan dimudahkan dengan adanya Publius tersebut. Dengan biaya yang sangat murah, kita bisa melakukan enkripsi data atau mengubah data menjadi kode rahasia dengan cepat dan mudah, tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Dilihat dari segi hak, Publius ini bebas dipasarkan karena tidak terdapat sesuatu yang bisa menyusahkan orang banyak. Tapi sejauh ini, belum ada ilmuwan yang memprotes keberadaan Publius ini karena dianggap belum terlalu banyak memberikan kesulitan. Dari sisi keadilan, yang pertama dari sisi pencipta dan sisi usernya. Pencipta membuat Publius ini hanya ingin membantu orang-orang di negara yang membatasi kebebasan berpendapat. Akan tetapi, tidak adil apabila pengguna tersebut dihukum karena mengeluarkan pendapat. Kita sebagai negara demokrasi bebas untuk mengeluarkan pendapat asalkan dapat menjamin kebenarannya dan bisa mempertanggungjawabkan pendapat kita tersebut. Dan dilihat dari sisi perhatian, kita bisa melihat banyak orang yang merasa kesal karena adanya Publius ini, seorang aktivis
pornografi di National Law Center for Children and Families menyatakan bahwa siapa yang lebih ingin tidak diketahui identitasnya. Menurut saya, kritikan ini tidak etis apabila dibandingkan dengan apa yang kita dapat dengan Publius ini.